Salam untuk semuanya, semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Mari kita membahas masalah titik pulang pokok atau break even point yang biasa disingkat BEP. Dalam suatu usaha biasanya ada pendapatan atau penerimaan, dalam bahasa Inggrisnya revenue, ada biaya atau bahasa Inggrisnya cost. Keduanya bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut. Untuk fungsi pendapatan, TR sama dengan RUX. TR singkatan dari total revenue, RU singkatan dari revenue per unit, dan X adalah kuantitas dari suatu produk. Berikutnya fungsi biaya, yaitu TC sama dengan FC ditambah CUX. Jadi biaya terdiri dari biaya tetap ya, ini singkatan dari fixed cost, dan ini adalah biaya variabel. Biaya tetap maksudnya adalah biaya tersebut tidak tergantung pada kuantitas dari suatu produk, sementara biaya variabel tergantung dari kuantitas. Singkatan TC adalah total cost, FC adalah fixed cost atau biaya tetap, CU adalah cost per unit, X adalah kuantitas. Suatu kondisi di mana TC itu sama dengan TR sama dengan TC, itu disebut dengan titik pulang pokok atau break even point. Penjelasannya adalah seperti ini. Di awal-awal suatu usaha, karena ada biaya tetap, sementara belum ada pendapatan. Seiring dengan berjalannya usaha, di mana X sudah meningkat atau kuantitas produk yang dibuat dan dijual sudah meningkat, maka TR akan meningkat, TC juga akan meningkat, tetapi peningkatan TR biasanya lebih cepat dari peningkatan TC. Suatu saat, suatu kondisi tertentu di mana TR bisa menyamai dari TC, disebutlah break even point atau titik pulang pokok. Nah, mari kita bahas rumus dari BEP atau titik pulang pokok, di mana TR sama dengan TC, kondisi saat BEP. Dari rumus fungsi dari TR adalah RUX, ini fungsi dari TC adalah FC tambah CUX. Semua unsur X kita pindahkan ke kiri ya, dari kanan ke kiri, jadilah seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan ya. Kemudian unsur RU dikurangi CU dipindahkan ke kanan, jadilah sebagai pembagi, sehingga kita dapatkan X sama dengan FC dibagi dalam kurung RU dikurangi CU. Nah, inilah dimana X saat terjadinya BEP atau biasa disebut dengan X BEP. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas sebuah contoh sederhana. Ini pada usaha batako ya, diperlukan biaya tetap
untuk membeli peralatan. Nah, ini biaya di awal usaha ya. Untuk beli peralatan dan lain-lain mungkin ya perlu 18 juta rupiah. Sementara di awal usaha kan belum ada pendapatan ya, karena produksinya masih nol. Nah, berikutnya diketahui hal-hal atau data sebagai berikut. Untuk membuat batako per unit atau istilahnya CU nanti ya, biaya per unitnya atau per buah adalah Rp1.900. Ini mungkin untuk biaya pasir, semen, dan tenaga kerja untuk per buah. Ini termasuk biaya parabel, jadi semakin banyak batako yang dibuat, tentu saja biaya parabelnya semakin besar. Sementara kalau biaya tetap, ya tetap saja walaupun nanti dibuat batako 1.000, 2.000 dan seterusnya, ya tetap saja biaya tetapnya 18 juta. Nah, berikutnya biaya batako batako dijual dengan harga 2.500 per buah. Nah, ini RU ya. Ini RU atau revenue per unit. Pertanyaannya adalah tentukanlah fungsi biaya, fungsi penerimaan atau pendapatan, dan hitunglah BEP ya, carilah BEP. Nah, dari informasi pada soal di atas kita coba memberikan jawaban. Nah, diketahui CU-nya atau cost per unit seperti yang disebutkan tadi adalah Rp1.900. Sementara biaya tetap adalah 18 juta. Penerimaan atau revenue per unit ini adalah 2.500 atau harga batako per unit ya, 2.500. Nah, jawaban soal nomor A yaitu fungsi biaya ya, kita ketahui fungsi biaya dari penjelasan di awal tadi, TC sama dengan FC tambah CUX ya. Jadi FC adalah fixed cost, ini 18 juta ditambah dengan CU kali X ya, kuantitas. Nah, ini fungsi ya. Untuk fungsi bisa saja ada variabelnya, ini tepatnya adalah fungsi linear. Jadi TC ini adalah fungsi linear. Berikutnya pertanyaan kedua, fungsi penerimaan atau pendapatan. Dari penjelasan tadi dia di awal TR sama dengan RUX ya. Sementara RU itu harga batako per buah ya. Jadi TR sama dengan 2.500 X. Ini juga fungsi linear ya, karena X-nya pangkat 1. Pertanyaan ketiga, kita cari BEP ya. Kita ingat kembali rumus BEP ya. Tepatnya XBEP kita cari dulu, atau kuantitas saat terjadinya BEP. Rumusnya X sama dengan FC dibagi dalam kurung RU dikurangi CU ya. Jadi 18 juta dibagi 2.500 kurang 1.900, 18 juta dibagi 600 sama dengan 30.000. Atau tepatnya ini disebut dengan XBEP sama dengan 30.000 unit. Nah, dengan kata lain, pada saat produksi batako 30.000 unit, saat itu barulah terjadi break even point, di mana pendapatan atau penerimaan sudah bisa menyamai biaya atau total biaya. Nah, untuk lebih lanjut, tadi kan baru kita mengetahui XBEP. XBEP atau kuantitas saat terjadinya BEP. Sekarang mari kita lihat TR saat BP
atau TC saat BP. Total revenue saat BP dan total cost atau total biaya saat BP. Mari kita mulai dengan TR BP, total revenue. Pada saat BP kita tahu rumusnya adalah RU kali X ya, X karena saja XBP di sini ya. Jadi 2.500 kali 30.000 sama dengan 75 juta rupiah. Sementara TC BEP yang kita tahu rumus TC itu adalah FC tambah CUX ya. Berarti FC 18 juta ditambah CU 1.500 kali X ya. Di sini XBP 30.000 sama dengan 18 juta ditambah ya, ini 57 juta ya, sama dengan 75 juta. Jadi BEP-nya pasangan X BEP dan TC BEP atau TR BEP ya, boleh kita sebut dengan Y BEP ya. Jadi ini keduanya bisa kita sebut dengan Y ya, Y B karena dia nanti grafiknya ada di sumbu tegak, sementara X-nya ada di sumbu datar. Jadi sekali lagi YBP terjadi pada saat X-nya 30.000 unit dan rupiahnya ya, baik itu TR maupun TC yaitu 75 juta. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas grafik dari BEP. Sebenarnya ada 3 titik penting. Titik pertama di mana TC berpotongan dengan sumbu tegak, di mana X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti TC sama dengan FC saja, karena unsur CUX-nya itu 0, sama dengan 18 juta. Sehingga kita punya pasangan titik 0,18 juta. Nah, di sini nanti ya titiknya 0,18 juta. Kemudian untuk TR, X-nya 0, TR-nya adalah 0. Karena TR itu kan fungsinya CUX ya, X-nya 0 berarti nilainya 0. Kita punya titik 0,0. Nah ini ya untuk TR nanti ya, sini 0,0. Sementara keduanya itu melalui titik BEP, itu 30.000,75 juta. Nah di sini dia ya, di sini. Jadi kita ulangi untuk TR melalui titik ini ya, 0,18 juta dan melalui BEP. Nah, terjadilah kita hubungkan dengan garis lurus karena fungsi linier, dan garis TR tersebut adalah berwarna biru di sini. Untuk TC awalnya melalui 0,0 dan juga melalui BEP ya, 30.000,75 juta kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, inilah TR ya yang berwarna merah. TR yang berwarna merah. Nah, kalau kita lihat grafik ini, grafik dari TC yang berwarna biru ya, mulai angkanya lebih tinggi tapi perkembangannya lebih lambat ya. Naiknya lebih landai
ini lebih landai. Sementara TR atau fungsi penerimaan awalnya 0 ya, tetapi perkembangannya lebih cepat atau naiknya lebih tajam ya, sehingga suatu saat disamai ya, yang TR menyamai TC atau yang merah menyamai yang biru, disebut dengan break even point. Di sebelah kiri break even point ya, di sini ini disebut dengan daerah rugi ya. Daerah rugi karena apa? Karena revenue lebih kecil daripada biaya, jadi masih minus ya, daerah rugi. Jadi pendapatan atau penerimaan lebih kecil dari biaya. Nah, di BEP sama, sementara di sebelah kanan dari BEP sini adalah daerah untung, di mana TR atau revenue sudah lebih besar daripada TC atau fungsi biaya. Demikianlah pembahasan kita mengenai break even point atau titik pulang pokok, bagaimana fungsi penerimaan atau revenue dan fungsi biaya atau cost. Keduanya bertemu di titik yang namanya titik pulang pokok atau break even point. Pada saat kesempatan ini kita juga sudah membahas bagaimana cara membuat grafiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam sehat untuk semuanya.